Dalam video ini, Anda akan menemukan kenapa semakin banyak masyarakat yang punya problem dengan gula darah telah berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Padahal, berdasarkan data resmi dari Menteri Kesehatan Indonesia 4 tahun dari sekarang, Indonesia akan mempunyai 30 juta pengidap diabetes. Dan puluhan ribu diantaranya akan meninggal setiap tahun gara-gara komplikasi terkait gula darah tinggi. Namun di sisi lain, jumlah pengidap diabetes yang telah berhasil kalahkan diabetes dan sekarang sudah hidup kembali tanpa gejala diabetes juga meningkat drastis. Ini kedengaran kontradiktif, padahal itu kenyataan. Dalam video ini, Anda akan menemukan bagaimana caranya mereka sekarang sudah bebas lagi diabetes tanpa ribet. Simak dengan seksama, karena habis nonton video ini, Anda akan paham bagaimana Anda juga dapat kalahkan gula darah tinggi tanpa obat dan tanpa herbal. Anda harus tangani diabetes dengan benar dari sekarang. Bagi penonton yang suka singkat, kami kasih rangkuman aja ya. Metode yang sudah membantu puluhan ribu pengidap diabetes atasi penyakitnya memiliki 3 komponen utama. Pertama, menerapkan diet yang mencegah terjadi kenaikan gula darah. Kedua, lakukan salah satu protokol puasa kesehatan. Ketiga, meningkatkan kebugaran dengan olahraga khusus diabetes. Itu aja pada dasarnya. Yang pasti bikin Anda semangat juga adalah bahwa mengatasi diabetes bukan berarti Anda harus ikutin diet ketat untuk selamanya. Mari kita dengarkan dulu beberapa kesaksian singkat dari orang senasib Anda yang telah sukses kalahkan diabetesnya dengan 3 komponen yang Coach Dominic tadi sebutkan. Semoga bisa jadi inspirasi dan sekedar berbagi saja. Izin ya Coach Dominic Fani dan senior-senior lainnya. Setelah ikut program intermittent fasting dan zero carbo selama 2,5 bulan ini, awalnya mulai di 31 Mei 2023 dengan HbA1c saya level itu di 8,8%. Umur saya 35 tahun dan tinggi badan saya 167 cm. Berat badan awal saya di 94 kg. Sekarang sudah turun jadi 71 kilo. Walaupun tentunya PR saya masih banyak. Untuk olahraga, saya setiap hari awalnya kardio saja. Dan sekarang sudah angkat beban ditambah nasi kardio. Berikut hal-hal baik yang terjadi selama saya ikut program ini. Yang pertama, gula darah saya sebelumnya 143. Sekarang, seminggu terakhir sih di bawah 100 terus. Dengan kondisi diukur setiap pagi sebelum makan. Hasilnya bervariasi, kurang lebih di angka 80-90-an. Setelah makan gak pernah saya tes beberapa hari ini, tapi biasanya gak lebih dari 105. Selanjutnya untuk tensi darah, sebelumnya selalu di atas 120, sementara sekarang selalu di bawah 120. Bermula pas saya mau program anak ketiga, dokter SPLG-nya bilang harus diet karena sudah obesitas dan dicek PCOS. Setelah lihat postingan coach, ternyata tanda resistensi insulin salah satunya adalah PCOS, rambut rontok parah, GERD, dan sering pusing. Tapi dulu saya masih belum paham. Gejala diabetes lain seperti sering buang air kecil, haus, dan lemas gak ada. Tapi setelah itu, kaki kok sering kesemutan dan telapak kaki panas. Akhirnya saya googling sana-sini. Rupanya itu gejala diabetes mellitus, lebih tepatnya neuropati diabetik. Tapi waktu itu saya masih menolak untuk bilang ke diri sendiri dengan bilang, gak mungkin gue diabetes. Untuk membesarkan hati aja sih sebenarnya. Sampai akhirnya gak sengaja saya cek gula darah di apotek. Karena kebetulan pas mau beli obat, cerita ke apotekernya apa yang dirasakan saat itu. Beliau bilang, coba cek gula darahnya aja. Dan wow, amazing banget. Gula darah sewaktu saya sampai kurang lebih 400-an. Saya lupa tepatnya berapa. Setelah 2,5 bulan menjalankan zero carbo dan intermittent fasting, yang saya rasakan sebagai berikut. Yang pertama, rambut saya sudah nggak rontok lagi. Yang kedua, GERD saya hilang. Yang ketiga, Panadol udah nggak pernah jadi stok lagi di tas. Soalnya dulu biasanya jadi cemilan. Yang keempat, alhamdulillah neuropati saya sudah hilang.
Yang kelima, udah nggak ngantuk lagi nih habis makan. Yang keenam, badan makin fresh dan bugar. Dan masih banyak lagi manfaat zero carbo dan intermittent fasting yang saya rasakan. Yang tersisa paling asam urat yang tinggi di angka 7,4. Berikut terlampir hasil tes HbA1c saya setelah 2,5 bulan jalani zero carbo dan intermittent fasting. Hasilnya sampai di angka 5,2. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Coach Dominic Fadi. Awal ketahuan diabetes, gula darah sewaktu saya 782. Untuk HbA1c tidak diukur tahun 2021. Saya selama setahun minum obat, dan di 2023 bulan Mei gabung grup ini. Riwayat HbA1c saya antara lain sebagai berikut. Yang pertama 6,1, kemudian 6,5, turun jadi 5,7. Bahkan sempat 4,8, dan terakhir 5,2. Metode grup ini sudah benar-benar terbukti, bukan sekedar isapan jempol saja. Berikut ini kita akan bahas 3 komponen lebih detail. Kebanyakan orang sudah paham bahwa salah satu faktor yang membuat kita kena diabetes pada pertamanya adalah makanan yang kurang baik. Sehingga mestinya jadi jelas bahwa membenarkan pola makan dapat membantu memperbaiki diabetes Anda. Saya sendiri pada tahun 2015 sempat punya diabetes parah dengan gula darah sewaktu-waktu melebihi 400 dan HbA1c di atas 10. Namun selama 10 tahun ke belakang, saya sudah bisa menikmati kehidupan tanpa komplikasi. Maka orang semua pada tanya, harus makan apa biar kendalikan diabetes? Bagaimana dietnya yang ideal? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan bikin Anda kaget. Makanan yang paling bagus bagi penderita diabetes adalah makanan yang tidak dimakan. Aneh? Gak juga. Khusus bagi masyarakat Indonesia, tidak makan alias puasa adalah satu hal yang sangat akrab. Namun yang kami maksudkan bukan puasa agama. Walaupun puasa secara agama pasti juga baik demi kesehatan. Namun ada berbagai protokol puasa lain yang dinamakan puasa kesehatan yang ternyata optimal pada pertamanya Anda memulai perjalanan lepas dari diabetes. Ya, saya tahu Anda mau yang singkat aja dan Anda mau nggak berbelit-belit. Bagaimana protokol puasa kesehatan yang optimal untuk diabetes? Maaf sebelumnya, protokol puasa kesehatan yang terbaik bagi pengidap diabetes A belum tentu terbaik buat orang B. Bukan kayak protokol puasa agama yang sama buat semua orang. Karena kita harus menerima kenyataan bahwa kondisi badan dan tingkat keparahan diabetes beda pada setiap pasien. Ada yang diabetesnya parah sekali, ada yang masih ringan, ada yang sudah tua dan diabetesnya sudah lama, sedangkan yang lain masih muda dan baru kena. Tentunya dengan demikian, protokol puasa kesehatan yang optimal akan beda-beda bagi masing-masing orang. Ada yang dengan gampang bisa berpuasa 1-2 hari setiap minggu. Sedangkan yang lain mungkin lebih baik ikuti protokol seperti intermittent fasting di mana kita hanya berpuasa selama 8-12 jam setiap hari. Maaf, tidak ada protokol yang sama-sama baik buat setiap pengidap diabetes. Namun yang jelas adalah bahwa puasa kesehatan adalah senjata yang sangat ampuh dalam perlawanan terhadap diabetes. Sekarang kami mau membahas tindakan apa yang sebenarnya paling efektif dalam pemulihan dari diabetes. Dan lagi, mungkin ini tidak seperti Anda duga. Untuk memahami kenapa tindakan ini malah lebih berbobot daripada diet atau puasa kesehatan, Anda harus sadar bahwa diabetes adalah penyakit di mana sel-sel di dalam tubuh kita sudah tidak mau lagi menerima gula. Sehingga gula yang ada jadi menumpuk di darah kita. Kita harus sadar
bahwa lebih dari 75% dari gula yang dipergunakan oleh tubuh kita itu dipakai oleh otot kita. Maka kalau Anda mau bahwa tubuh Anda menjadi toleran terhadap gula, kuncinya ada di otot juga. Masalahnya, masyarakat masa kini yang serba mager rata-rata tidak memiliki cukup otot. Dan otot yang gak pernah dilatih dan gak pernah dibebani jadi gak sehat. Terutama ia kehilangan kemampuan memproses atau menggunakan gula secara efektif. Jadi otot Anda lemah dan sudah gak mau terima gula lagi. Nah, dari situ mestinya sudah menjadi jelas bahwa kalau kita mau atasi atau kendalikan diabetes, maka kita harus terutama memperbaiki otot kita. Kita harus punya otot lebih banyak dan lebih kuat dan mampu menggunakan gula. Cuma perbaiki otot itu nggak bisa dengan pola makan atau dengan puasa kesehatan. Satu-satunya caranya adalah olahraga. Tidak ada jalan yang lain. Kenyataan ini bukan sekedar opini kami, namun sudah dibuktikan oleh banyak studi sains dan uji klinis. Kalau Anda merasa terlalu berat, terlalu repot, atau terlalu malas untuk melakukan olahraga sebagai perlawanan terhadap diabetes, gak usah Anda nonton lebih lanjut video ini. Kabar baiknya adalah bahwa memperbaiki kesehatan otot itu bisa pada siapapun dan pada usia berapapun. Gak ada istilah, terlalu tua, aduh saya gak bisa. Banyak studi dan riset dengan jelas menunjukkan bahwa setiap orang terlepas dari usia dan kondisi badan tetap bisa perbaiki dan menyehatkan kembali ototnya. Dan prinsipnya menyehatkan otot sebenarnya gampang. Ya, membebani ototnya secara rutin. Dan hal ini Anda dapat mencapai hanya dengan olahraga. Titik, ujung ceritanya. Saya sudah buktikan sendiri, baru setelah olahraga secara rutin menjadi bagian dari jati diriku, saya dapat kalahkan diabetesku. Buktinya yang lebih kuat lagi, dalam komunitas kami di mana lebih daripada 50.000 orang sedang berjuang mengatasi diabetes dan komplikasi terkait, ada satu benang merah yang jelas terlihat pada ratusan orang yang benar-benar berhasil kalahkan diabetesnya. Ya, karena mereka mengutamakan olahraga. Bagi orang yang telah berhasil kalahkan penyakit diabetes, olahraga bukan satu keharusan, bukan sesuatu yang mereka harus paksakan. Namun, melakukan olahraga bagi mereka sudah jadi bagian dari identitas mereka sendiri. Ya, samalah dengan orang yang taat ajaran agamanya. Ia lakukan ibadahnya bukan karena harus, namun karena sudah menjadi bagian dari kehidupan dan bagian dari jati dirinya. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya, bagaimana olahraga yang ideal? Bagaimana protokol yang terbaik? Ya, sorry lagi, nggak ada protokol yang terbaik yang berlaku untuk setiap orang. Tidak ada jenis yang paling bagus dan juga tidak ada jadwal yang terbaik. Contoh jalan kaki. Kalau untuk orang yang masih muda dan punya waktu banyak, barangkali jalan kaki sejam per hari jadi gampang. Sedangkan yang sudah nenek atau kakek mungkin 20 menit pada pertamanya aja udah terasa berat. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut tentang olahraga buat lawan diabetes, silakan tinggalkan komentar di video ini. Dan kami akan kirim Anda daftar dari video yang membahas olahraga khusus diabetes. Semua gratis kok dan gak ada syarat apapun. Sebaiknya Anda bertindak dari sekarang untuk mengubah nasib Anda dan menjadi lebih sehat kembali. Penonton yang sudah simak sampai di sini mungkin jadi heran, kenapa sampai sekarang belum membahas soal diet dan makanan? Tenang, berikut ini kami akan fokus pada makanan. Anda masih takut dengan rasa manis? Sekarang tidak perlu lagi.
Sari Stevia Tetes hadir sebagai solusi manis terbaik bagi diabetisi Indonesia. Untuk hidup yang lebih bebas, lebih sehat, rasa manis premium, tanpa gula, tanpa kalori, tanpa rasa khawatir, dan tidak menaikkan gula darah. Dibuat dari 100% stevia natural berkualitas premium. Praktis untuk dibawa kemana saja. Daya manis tinggi. Tinggal teteskan saja ke kopi, teh, atau minuman favorit Anda. Nikmati rasa manis tanpa rasa takut. Sari Stevia Tetes, bukan pemanis biasa. Stevia yang akhirnya benar-benar enak. Saya bikin Anda kaget dulu dengan satu kenyataan yang jarang diketahui. Begini, walaupun kenaikan gula darah pada pengidap terutama dipicu oleh apa yang dimakan, bukan berarti kunci untuk kendalikan diabetesnya otomatis juga pada makanan. Sebenarnya di antara puasa kesehatan, diet, dan olahraga, soal makanan punya peranan paling kecil dalam pemulihan dari diabetes. Soal makanan optimal bagi pengidap diabetes, pada prinsipnya gampang. Utamakan makanan yang tidak bikin gula darah Anda naik. Dan cari makanan yang ramah terhadap gula darah tidak sesulit yang Anda pikir. Karena semua makanan yang hewani sudah pasti tidak mengandung gula atau karbohidrat. Karena gula dan karbohidratlah yang paling tidak aman bagi pengidap diabetes. Maka yang Anda harus waspadai adalah makanan nabati, makanan yang berasal dari tumbuhan, karena sudah pasti mengandung karbohidrat. Tapi tentunya tidak semua makanan seperti sayur otomatis berbahaya bagi orang yang mau kendalikan diabetes. Ceritanya terlalu panjang untuk dibahas di sini. Kalau Anda mau tahu lebih detail, kami sudah terbitkan banyak video yang menjelaskan bagaimana menemukan makanan yang cocok bagi orang yang harus jaga gula darah. Silakan lihat aja di channel kami Solusi Diabetes. Kalau Anda mau dapat daftar dari video yang khusus makanan optimal bagi pengidap diabetes, silakan tinggalkan komentar dan kami akan kirim Anda daftar dari video tersebut. Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih detail tentang cara dan metode atasi diabetes tanpa obat atau herbal, kami sudah sediakan ilmunya secara gratis bagi masyarakat Indonesia. Ratusan orang yang menerapkan perubahan pola makan dan perubahan gaya hidup telah berhasil lepas dari obat dan jadi bebas dari komplikasi terkait diabetes. Kalau Anda mau seperti mereka, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp. Nanti kami akan kirimkan Anda informasi lanjut. Tidak ada biaya, gratis. Nomor WhatsApp kami silahkan lihat di bagian deskripsi dari video ini. Ada satu lagi yang pemirsa harus sadar. Punya diabetes bukan berarti otomatis tidak bisa menikmati hidangan manis lagi. Ada alternatif daripada gula yang benar-benar aman. Untuk dapat ketahui rahasia bagaimana Anda tetap bisa makan manis tanpa takut dosa, silahkan nonton video ini juga.